Berhentilah sejenak dan dengarkan dengan saksama. Apakah Anda percaya bahwa Anda menonton video ini secara kebetulan? Jika jawaban Anda adalah ya, izinkan saya memberitahu sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tidak ada kebetulan. Dalam rencana Tuhan, fakta bahwa Anda ada di sini sekarang mendengarkan kata-kata ini adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tuhan sedang memanggil Anda. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah pertemuan ilahi. Momen khusus yang telah dipersiapkan hanya untuk Anda. Mungkin Anda memiliki tanda di telapak tangan Anda, seperti huruf M atau bulan sabit. Jika itu Anda, ketahuilah, itu bukan sekadar ciri fisik. Itu adalah tanda, sebuah pengingat sunyi bahwa ada tujuan unik yang telah Tuhan tanamkan dalam hidup Anda. Anda dipanggil untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak, untuk memahami kebenaran yang banyak orang tidak sadari. Sesuatu yang kuat dan mengubah hidup sedang diungkapkan saat ini juga. Sesuatu yang dapat memperbarui pikiran Anda, menguatkan roh Anda, dan mengubah jalan hidup Anda sepenuhnya. Jika saat mendengar ini Anda merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin rasa haru yang tak bisa dijelaskan, itu karena jiwa Anda sedang mengenali suara kebenaran. Berapa kali Anda merasa tersesat, diabaikan, dilupakan oleh orang-orang? Berapa kali iman Anda dicoba untuk dibungkam, jati diri Anda diragukan, dan nilai Anda dirampas? Hari ini semuanya mulai berubah. Tuhan sedang membangunkan Anda, mengingatkan siapa diri Anda sebenarnya. Tidak peduli apa yang pernah dikatakan orang tentang Anda. Tidak peduli kebohongan apa yang Anda percayai. Kebenaran akan muncul dan bersinar. Sebelum kita lanjutkan pesan ini, saya ingin meminta satu hal dengan lembut. Jika Anda ingin terus menerima pesan yang menyentuh hati dan menguatkan iman, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Ini akan membantu Anda tidak melewatkan video selanjutnya, dan juga membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Tulis angka 99 di kolom komentar. Angka ini melambangkan kesadaran spiritual dan menunjukkan bahwa hati Anda siap menerima kebenaran. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada seseorang yang Anda sayangi. Dan ingatlah, di akhir video ini ada pesan yang sangat penting. Mungkin itu adalah jawaban yang telah lama ditunggu oleh hati Anda. Jadi tetaplah bersama saya hingga akhir. Sekarang mari kita lanjutkan bersama-sama. Sekarang setelah hati Anda terbuka untuk kebenaran, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, tetapi sangat penting. Kekuatan kata-kata. Kata-kata bukan hanya bunyi yang keluar dari mulut kita. Kata-kata bisa membangun atau menghancurkan, menyembuhkan atau melukai, membebaskan atau memenjarakan. Sebuah kebohongan tunggal dapat menghancurkan masa depan seseorang, merusak reputasi, dan mengubah arah seluruh kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan begitu serius memperingatkan kita tentang kesaksian palsu. Ini bukan hanya tentang tidak berbohong. Ini tentang prinsip ilahi yang menjaga keadilan dan ketertiban di dunia ini. Dan bagi Anda yang memiliki tanda huruf M atau bulan sabit di tangan, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Anda memiliki panggilan khusus, kepekaan yang lebih dalam, untuk mengenali kebenaran dan membedakan kebohongan. Tuhan memilih Anda untuk menjadi pembawa terang di dunia yang gelap, di mana kebenaran sering dikaburkan oleh kepalsuan. Pikirkan sejenak. Berapa banyak kehidupan yang telah hancur karena tuduhan palsu? Berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan, persahabatan, pekerjaan, bahkan kebebasan mereka karena seseorang memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar? Kesaksian palsu bukan sekadar kesalahan moral. Itu adalah kekuatan yang merusak. Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran adalah dasar dari kehidupan. Tuhan sendiri adalah kebenaran, dan segala sesuatu yang menentang kebenaran berarti berpihak pada kegelapan. Jika ada satu hal yang Tuhan benci, itu adalah penggunaan kebohongan untuk menyakiti orang lain. Tidak ada satu kata pun yang terdistorsi, tidak ada cerita yang dipelintir, dan tidak ada ketidakadilan yang luput dari penglihatannya. Tetapi inilah kabar baiknya. Jika kebohongan menghancurkan, maka kebenaran menyembuhkan. Jika kesaksian palsu membawa kekacauan, maka keadilan Tuhan akan memulihkan segalanya. Karena itu, bukalah hati Anda sekarang.
Apa yang akan Anda pelajari selanjutnya bisa mengubah cara Anda memandang kekuatan dari setiap kata yang Anda ucapkan. Bersiaplah, karena Tuhan sedang menunjukkan kepada Anda jalan menuju terang. Setelah Anda memahami betapa kuatnya sebuah kata, sekarang saatnya untuk menyadari bahwa Tuhan tidak menganggap remeh hal ini. Dalam kitab Keluaran 20:16, Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Ini bukan nasihat. Ini bukan sekadar pedoman moral. Ini adalah perintah langsung dari Sang Pencipta, dan perintah ini tetap berlaku hingga hari ini. Mengapa Tuhan menanggapi hal ini dengan begitu keras? Karena kebenaran bukan sekadar konsep. Kebenaran adalah pilar utama dari kerajaan Tuhan. Sesuatu yang menentang kebenaran, segala bentuk kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan, adalah penghinaan langsung terhadapnya. Kesaksian palsu bukan hanya tindakan berbohong. Itu adalah tindakan mengubah kenyataan untuk menghancurkan orang lain secara tidak adil. Dalam pandangan Tuhan, itu sama seriusnya dengan pembunuhan, perzinahan, dan penyembahan berhala. Sebab kesaksian palsu adalah pembunuhan dalam diam, menghancurkan tanpa menyentuh secara fisik. Tapi itu belum semuanya. Kesaksian palsu tidak hanya terjadi di pengadilan. Itu ada dalam bisikan-bisikan gosip, dalam cerita yang diputarbalikkan, dalam fitnah yang disebarkan tanpa bukti. Bahkan dalam diam ketika kita tahu yang benar tetapi memilih bungkam. Mungkin Anda pernah berada di sisi yang diam. Mungkin Anda pernah membiarkan ketidakadilan terjadi karena takut atau karena merasa bukan urusan Anda. Tapi Tuhan melihat semuanya, termasuk keheningan kita saat kebenaran membutuhkan suara. Sekarang, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah Anda selama ini menjadi pembawa kebenaran, atau malah membiarkan lidah dan keheningan Anda mendukung ketidakadilan? Tuhan memanggil Anda hari ini untuk hidup dalam kebenaran, menjauhi setiap bayangan, kebohongan, dan menjadi penjaga keadilan sejati. Karena pada akhirnya, hanya kebenaranlah yang akan tetap berdiri. Setelah memahami betapa seriusnya kesaksian palsu di mata Tuhan, sekarang saatnya kita melihat bagaimana Tuhan bertindak secara nyata dalam sejarah. Alkitab penuh dengan kisah nyata tentang orang-orang benar yang menjadi korban kebohongan, namun akhirnya dipulihkan oleh keadilan ilahi. Setiap kisah ini membuktikan bahwa meskipun kebenaran bisa disembunyikan untuk sementara waktu, ia tidak akan pernah padam. Tuhan selalu membela orang yang hidup dalam kebenaran. Mari kita mulai dengan kisah Naboth. Ia adalah pria saleh yang memiliki kebun anggur warisan keluarganya. Raja Ahab menginginkan kebun itu, tetapi Naboth menolak memberikannya karena hukum. Tuhan melarangnya menjual warisan leluhur. Jezebel, istri sang raja, kemudian merancang tipu daya. Ia menulis surat atas nama raja dan memerintahkan 2 orang untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Naboth menghujat Tuhan dan raja. Akibat kebohongan, ini Naboth dilempari batu hingga mati. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia mengutus Nabi Elia untuk menegur Ahab dan Jezebel. Dan seperti yang dinubuatkan, mereka pun mengalami akhir tragis di tempat yang sama, sebagai balasan atas darah yang tertumpah secara tidak adil. Lihat juga apa yang terjadi kepada Yesus. Ia tidak bersalah. Kata-kata dan perbuatannya penuh kebenaran dan kuasa. Namun para pemimpin agama tidak menyukainya. Mereka mencari saksi palsu untuk menciptakan tuduhan agar Yesus bisa dijatuhi hukuman mati. Meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan kebenaran. Pada hari ketiga setelah penyaliban, Yesus bangkit dari kematian. Apa yang tampak sebagai kemenangan kebohongan ternyata menjadi bukti terbesar bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Apa yang kita pelajari dari kisah-kisah ini? Kesaksian palsu bisa menyebabkan penderitaan, tapi tidak akan pernah menghentikan rencana Tuhan. Mereka yang hidup dalam keadilan mungkin dikhianati, tapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka hancur. Kebenaran akan bangkit, karena Tuhan sendiri adalah kebenaran itu. Jika Anda pernah menjadi korban kebohongan, percayalah, Tuhan sudah menyiapkan pemulihan Anda. Setelah melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadilan bagi mereka yang difitnah, sekarang kita perlu merenungkan tanggung jawab besar yang menyertai setiap kata yang kita ucapkan. Alkitab, dalam Amsal 18:21, mengatakan bahwa hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah.
Artinya setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa untuk mengubah nasib, memengaruhi keputusan, dan bahkan menentukan arah kehidupan seseorang. Bayangkan dampak dari satu kata yang salah. Satu tuduhan palsu bisa menghancurkan reputasi seseorang. Satu kebohongan bisa membuat orang yang tidak bersalah dihukum. Satu rumor saja dapat memecah keluarga, merusak persahabatan, dan menghilangkan kesempatan yang seharusnya diraih. Tuhan telah mempercayakan Anda dengan kuasa ucapan, dan bersama kuasa itu ada tanggung jawab rohani yang sangat besar. Yesus sendiri memperingatkan kita dalam Matius 12:36 bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Tidak ada yang tersembunyi. Setiap kebohongan, setiap penghilangan kebenaran, setiap manipulasi fakta, semuanya akan diingat dan diperhitungkan. Ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa lidah kita bukanlah alat yang bebas digunakan tanpa konsekuensi. Namun, ada kabar baik. Jika kata-kata bisa menghancurkan, kata-kata juga bisa membangun kembali. Jika kebohongan bisa mengurung seseorang dalam penderitaan, maka kebenaran bisa membebaskannya. Tuhan memanggil Anda hari ini untuk menjadi pembawa kebenaran. Gunakan ucapan Anda untuk menyampaikan keadilan, bukan untuk menyebarkan hal-hal yang tidak Anda yakini sepenuhnya. Jangan biarkan suara Anda menjadi alat ketidakadilan, karena pada akhirnya, segala sesuatu yang tersembunyi akan disingkapkan, kebohongan akan runtuh, dan kebenaran akan tetap berdiri teguh. Jika hari ini Anda merasa pernah menggunakan kata-kata secara tidak benar, inilah saatnya untuk berbalik kepada kebenaran. Tuhan selalu memberikan kesempatan baru bagi mereka yang ingin hidup dalam terang-Nya. Setelah semua yang telah kita renungkan, kini tibalah saatnya untuk memahami inti dari segalanya. Kebenaran selalu menang. Sejak awal zaman, kebohongan telah menjadi senjata utama musuh. Saat iblis ingin menjauhkan manusia dari Tuhan, ia tidak menggunakan kekerasan, tetapi kebohongan. Ia memutarbalikkan firman Tuhan, menanamkan keraguan dalam hati Hawa. Dan sejak saat itu dunia berjalan dalam bayang-bayang ketidakadilan dan tipu daya. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Alkitab penuh dengan janji bahwa kebenaran akan bangkit dan ketidakadilan akan dihancurkan. Amsal 12:19 mengatakan bahwa bibir yang mengatakan kebenaran akan bertahan selamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap. Sejarah membuktikan hal ini berulang kali. Tidak ada ketidakadilan yang bertahan selamanya. Tidak ada fitnah yang bisa menutupi kebenaran ketika Tuhan mulai bertindak. Lihatlah Yusuf yang difitnah dan dipenjara, akhirnya menjadi penguasa Mesir. Lihatlah Daniel yang dilempar ke gua singa karena kesaksian palsu. Tuhan menutup mulut para singa dan menyelamatkannya. Dan lihatlah Yesus, ia disalibkan atas dasar kebohongan. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit, membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa mengubur kebenaran selamanya. Jika Anda pernah menjadi korban kebohongan, fitnah, atau ketidakadilan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak melupakan Anda. Ia adalah hakim yang adil dan pembela bagi mereka yang benar. Apa yang telah dicuri akan dipulihkan. Apa yang hancur akan dibangun kembali. Apa yang disembunyikan akan disingkapkan. Namun, jika Anda pernah menjadi bagian dari kebohongan, jika Anda pernah diam saat kebenaran perlu disuarakan, sekaranglah waktunya untuk berubah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun yang mau bertobat dan kembali ke jalan kebenaran. Hari ini Anda telah menerima pesan yang bukan sekadar kata-kata, tetapi panggilan dari surga. Dunia ini penuh tipu daya, tetapi Anda tidak dipanggil untuk hidup seperti dunia. Anda dipanggil untuk hidup dalam terang, menjadi pembawa kebenaran, dan berdiri teguh dalam keadilan ilahi. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan diam. Ambil langkah hari ini. Pilih kebenaran, berdirilah teguh, karena pada akhirnya, setiap kebohongan akan runtuh, setiap ketidakadilan akan diadili, dan kebenaran akan selalu menang. Tuhan memberkati Anda, dan sampai jumpa di pesan berikutnya.